Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat selaku ketua sidang yang pembimbing satu saya Dr. Andan Nur Hayati MPDI, yang terhormat selaku sekretaris sidang yang pembimbing dua saya Ibu Satriani MPDI, yang terhormat selaku penguji satu saya Ibu Dr. Mastang Abu Bakar MAG, yang terhormat selaku penguji dua saya yakni Ibu Nur Fitriani Zainal MPD. Baik, saya akan memaparkan hasil skripsi saya yakni dengan judul Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembentukan Akhlak Siswa di SMP Negeri 1 B Kabupaten Kepulauan Riau. Adapun latar belakang di sini ada landasan teoritis, yuridis, sama empiris, di mana landasan teoritis yakni pendidikan merupakan media kehidupan yang senantiasa syarat akan berbagai kekuasaan, permasalahan, bahkan tantangan. Dalam suatu pendidikan jangan hanya dituangkan pengetahuan semata-mata kepada siswa, tetapi diperhatikan moral, sikap, dan tingkah laku. Oleh karena itu, dalam setiap pendidikan formal itu perlu pembinaan akhlak. Adapun yang menjadi landasan yuridisnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 39 ayat 2 yang menyatakan bahwa tugas guru adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Sedangkan yang menjadi landasan empirisnya yakni di mana di SMP Negeri 1 B Kabupaten Kepulauan Riau itu merupakan sekolah yang kurangnya guru pendidikan agama Islam, di mana sekolah ini memiliki beberapa siswa muslim yang masih kurangnya pendidikan akhlak dikarenakan guru pendidikan agama Islam yang masih kurang. Dilihat dari lembaga pendidikan formal yang berada di daerah Kabupaten Kepulauan Riau, siswa-siswi sudah mengenal budaya barat yang lagi marak di perkotaan seperti gadget ataupun handphone, yang dimana siswa-siswi tersebut hanya menggunakan gadgetnya di hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya berbagai macam permainan dan aplikasi TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Hal ini akan menimbulkan bahwa nilai-nilai akhlak itu daripada siswa akan berpengaruh, sebagaimana kita lihat sekolah pada umumnya. Namun, peran guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 B itu cukup baik dalam hal pembentukan akhlak siswa, di mana guru PAI mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik, tapi yang memprihatinkan di situ yakni kurangnya guru pendidikan agama Islam. Selanjutnya adapun rumusan masalah dan batasan masalah. Yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimanakah kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak siswa di SMP Negeri 1 B Kabupaten Kepulauan Riau. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dari kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak siswa di SMP Negeri 1 B Kabupaten Kepulauan Riau. Yang menjadi batasan masalah di sini yakni dibatasi kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak siswa. Selanjutnya terkait dengan tujuan
dan kegunaan penelitian, di mana untuk mengetahui kompetensi profesional guru PAI dalam pembentukan akhlak siswa dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dari kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak siswa. Kita masuk pada landasan teoritis yang dimana itu membahas tentang beberapa kompetensi guru dan indikator-indikatornya, kemudian tentang pendidikan Islam dan pembentukan akhlak siswa. Adapun selanjutnya yakni tentang metodologi penelitian. Itu metodologi penelitian terdiri atas jenis dan pendekatan, di mana penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, sedangkan tempat dan waktu penelitian diambil oleh penulis ialah SMP Negeri 1 Beo, Jalan Larenggang nomor 5 Beo, Kecamatan Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut. Adapun sumber data terdiri atas dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer ini yakni data yang dimana diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Adapun teknik pengumpulan data itu terdiri atas tiga, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan di wawancara ada tabel daftar, beberapa daftar informan, di situ bisa dilihat. Kemudian terkait dengan instrumen penelitian itu ada dua, yakni pedoman observasi serta dengan wawancara. Adapun teknik analisis data itu terdiri atas 4, yakni pengumpulan data, pendeduksi data, penyajian data, serta penarikan atau kesimpulan. Yang terakhir yakni pengujian keabsahan data, terdiri atas triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan, yang dimana hasil temuan penelitian tentang kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak siswa di SMP Negeri 1 Beo, Kabupaten Kepulauan Talaut. Jadi berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang dilakukan, yang dinyatakan bahwa kompetensi profesional guru itu sangatlah penting dimiliki bagi setiap pengajar ataupun pendidik, yang dimana harus mampu mengemban tugas serta fungsinya sebagai tenaga pendidik, dan dimana pendidik yang dimaksud ialah guru pendidikan agama Islam. Adapun dengan pembentukan akhlak yang dilakukan oleh pendidik haruslah bersikap baik dan ramah, karena proses penanaman akhlak atau budi pekerti yang baik itu memiliki penghargaan yang sangat berharga bagi para pendidik, terlebih khusus guru pendidikan agama Islam. Kemudian dapat menggambarkan perilaku yang sopan santun kepada peserta didik, sehingga itu bisa menjadi acuan bagi peserta didik untuk diikuti. Karena sebuah nilai-nilai akhlak yang diyakini oleh setiap pendidik bukanlah hanya sekedar pengetahuan saja, tapi harus ada tingkah laku yang dapat mengacu pada nilai keterampilan dan pengamalannya terhadap perilaku yang dimiliki dari setiap pendidik. Karena guru itu dibuku dan ditiru. Nah, kompetensi yang dimiliki guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlak siswa di SMP Negeri 1 Beo itu sudah dijalankan dengan baik dan sudah dikatakan sebagai guru yang mampu mengemban tanggung jawabnya, yakni dikatakan sebagai guru yang profesional dan dinilai secara kompeten karena beliau mampu, yang pertama itu mengembangkan tanggung jawab dengan baik, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah, mampu melaksanakan peran dalam pembelajaran di dalam kelas, dan diantaranya guru pendidikan agama Islam itu sudah memiliki sertifikat pendidik. Itu yang menjadi kompetensi tolak ukur daripada kompetensi guru pendidikan agama Islam. Kemudian selanjutnya terkait dengan faktor pendukung dan penghambat. Yang menjadi faktor pendukung yang dimana dinyatakan dari beberapa informan itu bahwasanya faktor pendukung itu dinyatakan oleh guru PAI bahwa itu terjadinya kolaborasi atau kerjasama yang baik dengan pihak sekolah ataupun dewan guru yang ada di SMP Negeri 1 Beo Kabupaten Kepulauan Talaut. Selanjutnya juga setiap ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh sekolah itu guru PAI mengundang tokoh agama untuk menyampaikan arahan atau ceramah terkait dengan nilai-nilai akhlak atau materi-materi Islami. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat itu
yakni kembali lagi daripada potensi peserta didik itu atau sikap dari peserta didik dan faktor dari lingkungan serta pergaulan yang ada pada siswa-siswi tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Ketua Dewan Pendidik pada hari ini sekaligus sebagai pertama Ibu Dr. Anja PDI. Selanjutnya kita sebagai sekretaris Ibu Sofia dan keluarga saya Ibu Sofitri Zena jadi selaku kedua. Dan yang terkhusus untuk anak-anak Abud ya, Abud yang jelas sudah bisa pada tahap ini dan mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Kalau proses wisuda barangkali susah ya karena sudah tapi kalau memang mampu dikejar ya berbeda. Insyaallah kan wisudanya tanggal 5 Maret. Yang awalnya memang dijadwalkan tanggal 29 ternyata Lebaran ya. Dan ya untuk yang 2 orang juga satu kelasnya ada Wahyudi dengan Nurhayda. Eda. Pertama-tama ini penelitiannya tentang kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam dalam membentuk anak siswa. Ya, untuk anak siswa di Satrio. Memang perlu dipahami bersama bahwa seorang guru itu memang dituntut ya, memiliki beberapa kompetensi yang memang wajib ya dimiliki oleh seorang guru. Seperti apa saja? Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kepribadian dan sosial. Ya sosial. Jadi apa kompetensi itu harus dimiliki oleh seorang guru sehingga nanti dengan adanya kompetensi tersebut itu menjadikan seorang guru itu menjadi profesional. Pertanyaan pertama Ibu, apakah yang Abud ini teliti adalah salah satu bagian dari kompetensi guru atau secara keseluruhan? Salah satu kompetensi guru, yang dimana kompetensi profesional itu ya. Kompetensi profesional. Ya. Kemudian apa yang Abud pahami tentang profesi? Guru itu apa itu sebenarnya? Guru itu apa? Ya, DP kompetensi bahasa Indonesia. Profesi daripada guru. Apa itu guru? Yang Abud pahami itu guru atau pendidik itu apa? Guru adalah seseorang yang dimana mampu menjelaskan serta mengajarkan segala sesuatu itu baik bukan pengetahuan saja tapi berdasarkan budi pekerti ataupun tingkah laku. Apa istilah guru itu bisa saja diberikan kepada sembarang orang? Tergantung. Maksudnya Kalau misalkan yang sudah melalui jenjang pendidikan formal itu bisa di mana guru itu sebenarnya bisa saja kepada siapapun itu, tergantung daripada kualitas yang dimiliki oleh seseorang tersebut.
Jadi Maksudnya ketika kalau misalkan di pendidikan formal itu kan melalui beberapa tahap, yakni sekolah mulai dari seperti perguruan tinggi yang sementara ini dijalani, yang dimana setelah daripada apa ini itu beliau mengabdi, beliau mempunyai kualitas serta kemampuan untuk menerapkan ilmu-ilmu yang beliau dapat dari jenjang pendidikan yang dilalui. Itu bisa dikatakan sebagai guru karena sudah maksudnya mempunyai ilmu yang dapat disampaikan sehingga itu bisa diamalkan oleh seseorang. berarti kan guru tidak bisa sembarang diberikan. Gelar itu tidak sembarang diberikan kepada seseorang. Jadi Abu sendiri membantah kembali apa pernyataannya. Jadi yang mana disepakati bisa diberikan kepada sembarang orang atau khusus diberikan kepada seseorang sebagai bentuk penghargaan. Khusus. Berarti dia yang dipahami profesi itu seperti apa? Seperti yang sudah memiliki seperti guru yang memiliki sertifikat pendidik. Profesi itu kan adalah bentuk pekerjaan yang dituntut kepada seseorang untuk memiliki keahlian. Jadi ada keahlian khusus yang dimiliki oleh seseorang sehingga dikatakan bahwa dia dalam bentuk profesi. Profesi itu kan adalah pekerjaan. Kalau ditanya, Abud, apa pekerjaannya? Berarti itu sebenarnya ditanyakan itu profesinya apa? Kalau sekarang ini kan, saya masih muazin di masjid misalnya, ya itulah profesinya. Tapi nanti setelah sudah ada gelar di belakang nama Abud SPD, berarti itu kan secara resmi Anda diberi gelar itu tidak sembarang, ya sembarang Abud dapatkan, tidak mudah Abud dapatkan, tetapi itu melalui proses dan keahlian yang sudah dilewati bertahun-tahun. Ya. Tahapan untuk mendapatkan guru itu apa? Prosesnya kan ada, ya butuh proses, ada teori dan ada pengabdiannya. Itulah prosesnya. Jadi profesi itu bukan hal yang gampang dan sembarang diberikan kepada seseorang, tetapi melewati proses yang cukup panjang. Abud nanti setelah selesai juga S1-nya, tidak langsung Anda bisa dikatakan sebagai guru profesional, tetapi melewati lagi tahapan apa? PPG. Ya, jadi itu prosesnya, sehingga memang bisa dikatakan bahwa guru itu adalah sebagai profesi yang memang betul-betul profesional. Ya. Makanya guru besar itu dikatakan profesor karena memang dia menguasai bidang keilmuannya. Ya. Jadi tidak mudah orang dikatakan profesor. Ya. Kalau umpayaku profesor tidak ada. Itu melalui proses. Ya. Guru pun juga begitu. Jadi guru itu adalah sebuah apa? Profesi. Ya. Bentuk pekerjaan yang seseorang miliki karena dia memiliki keahlian tertentu. Ya. Jadi kenapa dikatakan guru? Ya, ditiru dan diguru karena dia tahapannya untuk menjadi guru yang ditiru dan diguru itu prosesnya lama. Ya. Nah, gitu. Tadi ya, jadi itu dipahami, itu dipahami itu. Kenapa guru itu? Jadi makanya ini yang selalu kami ingatkan kepada mahasiswa. Pengajar gampang oleh seseorang sandang sebagai pengajar, tetapi menyandang sebagai pendidik itu susah. Semua orang bisa menjadi pengajar, tapi tidak semua orang bisa menjadi pendidik. Nah, itu bisa dibedakan antara pengajar dengan pendidik. Karena ada di dalam skripsinya juga Abud menggunakan kata pendidik atau guru. Kenapa hal itu digunakan? Kenapa bukan pengajar? Karena pendidik itu diberikan ke maksudnya profesi yang khusus, Bu. Karena seperti yang Bu jelaskan tadi bahwa itu proses itu dia. Guru kan juga. Iya, tapi pengajar itu cuma sekedar mengajarkan begitu, tidak seperti pendidik. Pendidik itu memang betul-betul harus mengajarkan baik DP tingkah laku maupun DP pengetahuan. Nah, itu intinya. Ya. Ada transfer of value, ya.
Jadi transfer nilai-nilai, ya nilai-nilai khususnya kita sebagai guru agama Islam itu nilai-nilai Islam yang harus kita internalisasikan di dalam diri seorang peserta didik. Ya. Bukan cuma ininya yang diasah, bukan cuma ini yang diberikan, tetapi lebih kepada nilai-nilai Islamis yang menjadi tujuan utama dari pendidikan Islam, yang menjadi sasaran pendidikan Islam. Ya. Jadi tidak mudah. Jadi makanya gampang semua orang bisa menjadi pengajar, tetapi orang tidak gampang menjadi pendidik. Semua orang bisa menjadi pengajar, tapi tidak semua orang bisa menjadi pendidik. Nah, itulah tanggung jawab yang kita berikan nantinya kepada seluruh mahasiswa. Anda menyandang sebagai pendidik. Ya. Jangan cuma sekedar transfer ilmu saja, tetapi kurang dari nilai-nilai Islaminya yang Anda berikan kepada peserta didik. Ya. Nah, yang lebih utama itu ya, seperti ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah, nama buistu liutami makarim al-adab. Itu sebenarnya intinya. Al-adab fawqa ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Buat apa orang ilmunya tinggi tetapi tidak ada adabnya atau etikanya? Ini saya sampaikan karena fenomena yang kita lihat di mahasiswa kita, ya. Ibu bicarakan dengan secara umum ya, dan terkhusus juga ke PAI, boleh dikatakan masih dipertanyakan etikanya. Kenapa? Contoh terkecil saja, dengan beberapa waktu-waktu yang lalu datang ke ibu membawa kertas satu lembar minta tanda tangan tanpa dimasukkan di dalam map. Itu adalah bentuk etika atau tidak? Skripsi atau draft dibawa ke ibu dengan pakai GP-GP jepitan jemuran. Coba, ini mahasiswa tarbiyah yang notabene-nya adalah calon pendidik, calon guru. Memang kita tidak ajarkan, tetapi sebagai mahasiswa Anda sudah paham kok, Anda sudah mengerti bagaimana bentuk etika yang sebenarnya sebagai seorang mahasiswa. Meskipun Anda tidak diajarkan, ya, tetapi Anda paham bahwa ini betul, ini salah, ini benar, ini salah. Jadi tugas Anda sebagai calon guru, nah, insya Allah sejak ini Anda tanamkan nilai-nilai, meskipun itu tidak ada di dalam mata pelajaran yang akan diajarkan atau disampaikan kepada. Ya, karena dari awal Anda nanti ajarkan sampai nanti tua itu akan mendapatkan nilai pahala jariah yang Anda nantinya bisa dapatkan. Ya, gitu. Ya. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa itu yang ini sama ibu, karena ibu mau biarkan tidak enak juga nak, pembiaran kan. Ibu mau marah agak tahan juga, kasihan mahasiswa yang pingin sekali mau lempar, tetapi ibu tahan. Kalau setelah ibu tahan, tapi ibu tetap muncul itu emosi loh. Mahasiswa kita dihargai seperti ini, kalau anak-anak SD wajar, tapi ini mahasiswa. Jadi tidak mudah nak menyandang itu yang namanya guru. Profesi belum, profesi. Ya, alhamdulillah aku selama ibu tahu ya, alhamdulillah. Ya. Apalagi dengan profesinya sebagai muadzin di masjid, ya, setidak-tidaknya kan itu sholat 5 waktunya itu terjaga, dan itulah yang memang kita harapkan sebagai bentuk pengabdian Anda sebagai seorang mahasiswa dan kewajiban Anda sebagai seorang muslim loh. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya apa sih yang Abu permasalahkan? Apa yang menjadi masalah sehingga Abu mengangkat judul ini? Terkait dengan kurangnya guru pendidikan agama Islam yang ada di Kabupaten Talaut. Kurang. Iya. Kurang guru agama. Tapi kenapa dipertanyakan kompetensi profesionalnya? Ada tidak masalah dengan kompetensi profesional guru? Tidak sih, cuma Tidak. Jadi apanya kompetensi, kaitan antara kompetensi profesionalnya dengan kurangnya guru, apa sebenarnya yang mau dibenahi di situ? Apanya yang mau diselesaikan? Terkait dengan DP
apa daripada siswa itu, respon daripada siswa yang memiliki itu, kualitas daripada siswa. Kalau untuk maksudnya pembinaan serta pembentukan yang dilakukan oleh guru itu, dari beberapa informasi yang dinyatakan itu sudah baik sih. Paham indikator kompetensi profesional itu apa saja nak? Itu ada 4 Bu, indikator yang menjadi indikator indikator ukuran karakteristik guru yang dinilai secara kompeten. Itu yakni 1. Mampu mengembangkan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kedua, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat. Ketiga, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Keempat, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran. Menurut siapa? Ini saya ikuti menurut yang Mulyasa. Mulyasa. Ya. Mulyasa itu sebenarnya masih ada yang lebih tinggi. Kami pun juga sebagai guru, sebagai pendidik itu, sebagai dosen itu, meskipun kita misalnya dosen, tetapi ada yang lebih tinggi yang harus kita ikuti. Meskipun itu kita misalnya ada sesuatu yang kita sampaikan ke mahasiswa, meskipun itu dianggap benar, tetapi tetap ada aturan yang lebih tinggi. Pernah tidak dilihat undang-undang sistem apa? Bukan undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang guru dengan dosen. Ya pernah dengar. Kenapa tidak di situ diambil indikatornya sebagai guru profesional? Karena itu adalah aturan yang lebih tinggi. Mestinya di situ. Meskipun memang untuk memadukan antara undang-undang dengan pendapat seseorang itu tidak apa-apa, tetapi lebih tinggi hukumnya, ya hukumnya dari undang-undang dibanding dengan misalnya pendapatnya beberapa ahli, ya. Karena ahli pun juga itu berdasarkan pada undang-undang, ya. Atau bisa dibantah pendapatnya itu atau disepakati, tidak apa-apa, Anda berhak untuk, ya. Nah itulah, jadi indikator dari, kalau dari undang-undang guru dengan dosen itu ya nomor 14 tahun 2005 itu ada 5 indikatornya. Pertama, menguasai pekerjaan, ya. Jadi bukan abal-abal ini. Jadi insya Allah nanti abut ya, mudah-mudahan secepatnya bisa diterima sebagai PNS, ya. Amin ya. Kemudian prosesnya lanjut lagi ke PPG. Berarti kan itu masuk kepada mengembangkan diri, ya. Itu indikator ketiga. Indikator keduanya itu memahami tujuan pekerjaannya. Apa tujuannya sebenarnya pekerjaan Anda? Harus Anda paham bahwa Anda adalah guru PAI yang notabene-nya adalah menguasai 5 rumput ilmu, mulai Al-Quran hadis sampai bahasa Arab. Nah itu makanya berat, ya. Kemudian indikator keempat adalah evaluasi diri. Kita selalu mengevaluasi diri kita bagaimana ya. Jadi siap menerima juga kritikan dari orang. Kritik dari orang itu kan adalah salah satu bentuk evaluasi diri kita, karena yang bisa menilai itu adalah orang lain. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Orang lain yang bisa menilai, ya, diri kita. Dari penilaian orang lain kita bisa mengevaluasi diri kita. Kemudian yang kelima itu memanfaatkan teknologi dan keterbukaan informasi. Ini juga dituntut guru untuk melek IT, ya. Jangan siswanya, peserta didiknya lebih apa namanya dibanding dengan gurunya. Kalau yang masalah-masalah yang sekarang anak-anak muda sekarang ini tekuni TikTok dan lain sebagainya, ya oke lah, jangan juga guru terlalu gaul sekali ya. Setiap waktu dia, nah ini yang fenomena juga yang sering kita lihat di media sosial. Guru juga sembarang, nah, cuma sekedar apa saja dia main TikTok lagi. Padahal kan ini jaga wibawa Anda sebagai guru. Itu harus dijaga. Kita saja sebagai dosen ya harus juga dijaga lah wibawa kita. Jangan sampai wibawa kita gara-gara misalnya bermedia sosial akhirnya turun wibawa kita sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi. Nah, itulah sebenarnya yang harus
diperhatikan ya. Jadi ada etika-etika. Jadi kelima inilah yang sebenarnya Anda yang harus Anda lihat. Ya. Apakah guru tersebut memang bisa dan mampu memiliki kelima aspek ini sebagai indikator dari seorang guru yang profesional? Apakah memang ini sudah terlihat? Karena di pertanyaan pertamanya kan itu pertanyaannya. Apa pertanyaan pertamanya? Bagaimana? Tetapi awalnya itu harus dilandaskan teori dulu. Oke lah, sudah banyak beberapa ya, tetapi itulah yang dikupas dulu di landasan teorinya. Bagaimana gurunya? Ya, yang profesional itu yang pertama bagaimana dia yang menguasai apanya tadi itu, menguasai pekerjaannya, memahami tujuannya ya dan seterusnya. Nah, itulah karena ibu dengar tadi ada lembar observasinya juga. Ya. Ada lembar observasinya, apa yang diobservasi? Nah, ada pedoman yang ibu tahu itu pedoman observasi. Tapi kalau pedoman wawancara yang ada itu biasanya lembar observasi atau ya boleh juga pedoman observasi. Ibu mau tanya apa yang diobservasi? Aku itu observasi apa? Guru pendidikan agama Islam. Apanya diobservasi nak? DP kompetensi yang Kompetensi apanya? kompetensi guru. Nah, kembali yang kelima indikator itu. Ya. Makanya ibu tanya tadi pertama, kompetensi apa yang ingin dikaji oleh Abu sesuai dengan judulnya profesional. Jadi indikator itulah yang dikaji. Bagaimana dia? Ya berarti harus ada lembar observasinya. Oh, kalau misalnya menguasai pekerjaan, oh pengajarnya bagus ya, misalnya masuk masuk dengan lengkap dengan PPP-nya. Langkah-langkah pembelajaran di dalam kelas mulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai evaluasi lengkap, ya, kan begitu. Berarti dia memahami pekerjaannya seperti apa, bukan cuma sekedar keahliannya dia menyampaikan materi, tetapi mulai dari semua aspek-aspek yang harus dilakukan oleh seorang guru di dalam kelas itu memang betul-betul diobservasi oleh Abu. Ya. Dan seterusnya apalagi yang mau begini, karena itu memang terlihat bahwa betul-betul profesional. Terkait dengan misalnya akhlaknya peserta didik ya. Jadi di samping misalnya dia menyampaikan materi pembelajaran pada hari itu cuma bukan sekedar itu saja, tetapi dia memberikan selingan begitu kepada anak-anak bahwa begini nah, jaga sikapnya begini ya. Nah itulah yang diharapkan bahwa memang betul-betul dia profesional dalam bidangnya. Jadi bukan sekedar memberikan materi saja, tetapi dia sendiri memberikan nasihat ya dalamnya. Itu terkait memberikan nasihat itu kan, itu penerapan nilai-nilai itu sudah dijalankan juga oleh pendidikan agama Islam. Iya, ibu sudah baca sebenarnya ya dalam bentuk tapi memang coba dibuka nak di halaman berapa itu? Ini halaman 6. Ini yang mau cross check ini. Tidak apa berkali ini hasil kok. Lebih bagus kalau dikupas nah. Ya. Ini masalahnya masih kurangnya pendidikan akhlak. Ya. Kemudian kurang guru guru PAI-nya. Ya. Sementara dalam satu paragraf yang sama itu permasalahan itu Anda jawab sendiri dan bertolak belakang. Ya. Akhlaknya siswa bagus, kemudian gurunya juga bisa melaksanakan dengan baik tugas-tugasnya. Nah, ini yang mana sebenarnya masalah di sini ya. Padahal ini kan adalah sudah masuk pada inti permasalahan yang Anda mau angkat. Ya. Jadi ibaratnya piramida terbalik, dia sudah mengerucut, tetapi justru Abud itu pelan-pelan. Ya. Ada masalah atau tidak ada masalah? Awal paragraf mengatakan ada masalah, sementara dalam paragraf yang sama Anda sendiri sudah menyampaikan
hal-hal yang baik tentang apa yang Anda permasalahkan di atas. Ya, tinggal nanti diperbaiki aja lah ini lah ya. Karena sehingga orang yang membaca itu betul-betul oh ini masalahnya. Jadi dari pengantar saja tadi nak sudah memang jelas. Jadi Abud belum bisa membedakan mana hasil penelitian, mana permasalahan ya. Jadi permasalahan digiring kemudian Anda masukkan juga hasil penelitian yang Anda sudah dapatkan di lapangan. Mestinya ya masalah-masalah. Ya hasil penelitian. Ya Abud ya. Anda bisa coba buka halaman 6. Bisa dimengerti tidak di situ bahwa memang betul ya. Makanya ibu tadi coba bagi ini karena ibu sudah tahu bahwa ini arah presentasinya Abu seperti ini ya. Jadi Abu Tiana jadi harus terlihat memang betul-betul apa yang menjadi permasalahannya ya. Jadi kalau memang akhlaknya peserta didik itu yang bermasalah, berarti kaitannya dengan profesionalismenya guru berkaitan itu tadi ya, itulah yang disampaikan di situ. Bagaimana dia menguasai pekerjaannya, apa yang dilakukan pada saat dia melakukan pekerjaan, sehingga membantu memperbaiki akhlaknya peserta didik yang memang bermasalah. Apa sih sebenarnya masalah dari akhlaknya siswa? Itu kurangnya kesadaran Bu. Kesadaran dalam bentuk apa? Itu penerapan yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam, khususnya orang padahal guru PA itu sudah semaksimal mungkin untuk menyampaikan ataupun mendidik mereka. Ada bimbingan Ya, khusus yang lah, dilakukan. itu memang sudah seperti itu. Tapi coba ibu mau dengar itu bentuk-bentuk akhlak yang menurut Abu itu tidak selayaknya dilakukan oleh peserta didik. Itu seperti terjadi berulang kali, maksudnya bolos Bu. Kali ini tuh gadget dibaca sesuai dengan tulisannya. Kan Ada itu terpotong. agak ini ya. Terpotong nggak apa-apa. Apa namanya itu lidah. Nah, tapi makanya orang lebih mahasiswa saya di buat itu diarahkan seperti itu karena ada dosen bahasa Indonesia di sana. Jadi diarahkan pakai KW saja. HP dan lain itu kan sebenarnya terbatas ya. Tapi yang untuk menggambarkan tentang smartphone yang sekarang ini tuh lebih tepat menggunakan kata gaul. Ya, kalau HP kan terbatas ya. Nah ini kan sekarang sudah banyak model-modelnya ya. Jadi untuk menggambarkan secara keseluruhan ya lebih tepat kalau menggunakan kata gaul ya, bukan gadget. Gadget itu kan. Nah, jadi ini jadi itu yang tidak terlihat di sini. Justru yang terlihat itu adalah permainan di aplikasi TikTok. Ya. Ini saya tanyakan kalau memang itu menjadi masalah itu harus digambarkan di sini sehingga nanti terlihat usahanya guru di dalam membentuk akhlak peserta didik. Berarti memang terlihat profesionalnya dia. Ya. Nah itu tidak perlu lagi dari yang masih itu tadi indikatornya. Ya. Oke Bu, silakan dijawab kalau ada yang mau ditanggapi karena kita ini adalah bukan jangan cuma ibu ya, mungkin ada nantinya yang mau disampaikan silakan karena kami berempat ini bukan menjudge Anda ya, tetapi memuji kemampuan Anda di dalam ya, menjawab apa yang Anda sudah temukan di lapangan ya. Saya yakin Anda buat tetapi mau melihat kemampuan Anda di dalam ya, proses yang sudah Anda lakukan sehingga sudah bisa diseminarkan kepada Anda. Ada tanggapan? So jelas dari yang menjadi penjelasan untuk pertemuan itu memang sebenarnya yang harus diabstraksikan di situ sebenarnya dari kurang akhlak siswa itu dia. Maksudnya kendala yang ada pada akhlak siswa itu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang permasalahan kedua kan itu yang dipermasalahkan adalah kurangnya guru. Sementara tadi di dalam penjelasannya tadi kendalanya dan hambatan-hambatan itu sebenarnya bukan jadi kendala, tetapi karena adanya kolaborasi antara guru PAI dengan guru ini kan itu sehingga apa yang menjadi permasalahan itu bisa diatasi.
Jadi meskipun satu guru saja kalau dia betul-betul bisa bekerja semaksimal mungkin dan bisa berkolaborasi dengan guru lain, kan itu tidak ada masalah. Sesuai dengan tadi yang Ibu dengar. Ya. Ibu dengar dari pemaparan presentasinya tadi Anggur. Itu yang kendala-kendala ya, itu sebenarnya tidak menjadi kendala karena guru sudah berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Berarti kan ya, kalau ada masalah-masalah begini buat diskusi dengan guru-guru yang lain. Nah, inilah yang memang yang diharapkan, ya. Jadi sebenarnya seorang guru PA itu kerjasamanya kemana? Guru apa? Guru pendidikan kewarganegaraan. Itu kan sejalan dengan tujuannya mendidik generasi muda. Ya. Tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kan juga sebenarnya itu mendidik generasi muda menjadi warga negara yang baik dan benar. Pendidikan Islam pun juga seperti itu. Jadi diharapannya memang ya guru PA itu lebih banyak ya berkolaborasi dengan guru yang memang ada kaitannya dengan mata pelajaran yang diajarkan. Ya jadi saya kira sudah banyak sekali naik. Ya. Jadi saya kira itu saja ya. Jadi Ibu mau melihat bentuk ataukah apa-apa yang diobservasi ya sesuai dengan memang apa yang dituangkan di dalam metodologi penelitiannya ya harus jelas ya sehingga memang terlihat bahwa guru yang Anda permasalahkan dalam bentuk profesionalnya itu memang betul-betul bekerja sesuai dengan bidang keilmuan yang dia miliki ya. Nah, terlihat memang bahwa dia memang profesional ya. Kenapa profesional? Terlihat bahwa apa yang dipahami, dilakukan dan bisa diaplikasikan kepada peserta didik ya, dan dibuktikan dengan lembar observasi ya. Karena memang di metodologi penelitiannya pun juga seperti itu ya, bahwa teknik yang digunakan dalam mengikuti ini dan metodenya seperti ini ya. Kemudian yang terakhir barangkali ya, jadi ada beberapa sangat sederhana sekali yang penggunaan angka tadi itu dalam beberapa tempat mulai nomor kedua sampai terakhir itu masih salah penggunaannya, yang mestinya disambung itu dipisah ya, yang mestinya dipisah itu disambung ya. Kemudian juga ada beberapa halaman yang seperti ini masih ada kaitannya dengan apa namanya sudah pindah ke halaman berikutnya ya. Jadi tolong nanti diperiksa baik-baik sehingga skripsinya memang layak untuk betul-betul jadi contoh untuk peneliti selanjutnya. Sekira demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya itu juga jelaskan lagi tentang landasan indikator dari kompetensi profesional yang belum uraikan di sini. Ada yang diuraikan tapi itu menurut membiasakan indikator. Penguji satu ada yang lebih tinggi yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ada 5 ya, ada 5 indikator yang saudara harus masukkan di sini, baru nanti ada penjelasannya ditambahkan bahwa kompetensi yang dimiliki kompetensi profesional yang dimiliki dulu ya harus belajar. Satu, apa menguasai itu tadi, ada menguasai pekerjaan, ada memahami tujuan pendidikan, dia menguasai evaluasi diri ya, dia harus evaluasi diri bagaimana penilaian orang luar terhadap diri sendiri tidak selamanya orang baik, dan kemungkinan besar saya menilai diri saya tapi orang lain menilai tidak baik ya. Begitu ya, itu yang harus nanti dimuat dalam revisi ya, indikator kompetensi profesional menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.
5. Ya, selanjutnya saya akan dua di sana. Yang di sana. Kenapa ibu ini ibunya sendiri tidak tahu namanya anaknya? Saya. Sampai mempermain Jadi ibunya. saya tulis adiknya itu bilang karena saya cuma ini bisa Samu jono karena kan ibu pe anak dua. Pinter ya Dino. nanti apa biasa nanti aku dibawa sini nanti fitri sama loh itu dia saya bilang bukan fitri laki nanti ada dia dong Begitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Dewan Pembina. Saya hormati Dr. Mas Hayati PDI, Sekretaris Dewan Pembina, Ibu Satriani PDI, dan Ibu Pembina Utama Dr. Mas Ambo Babak Hadir, kemudian rekan mahasiswa, dan saya banggakan Ahmad Alud Sipil. Baik, Abud. Dari sisi penulisan dulu ya. Kalau yang dilihat itu masih ada buku sama dari utama, kemudian penggunaan kalau kapital supaya cepat ya. Kemudian lagi ibu lihat kalau di yang ibu dapatkan ini tidak ada abstrak. Ya, belum ibu kurang tahu kalau yang Itu dia. Semua sekali ujian. Iya. Baru minta tanda tangan so langsung bawa skripsi ujian. kemudian aku memang kalau kita menulis sesuatu itu kita butuh keterampilan ya mulai itu menulis karya ilmiah, menulis karya seperti novel itu hal itu keterampilan. Kalau ibu lihat dari Abid ini penjelasannya bagus, tapi secara penulisan di dalam skripsi itu kita harus membedakan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Ya. Kemudian kalau ibu baca di latar belakangnya, ini sebenarnya lebih banyak teorinya. Ya, padahal kalau di latar belakang itu, ya sebenarnya yang kita lihat itu lebih banyak ke fakta-fakta empiris. Jadi kalau dulu menyarankan di latar belakangnya itu dibilang karena itu mungkin lebih ke arah ya. Yang pertama itu di latar belakang harus jelas mengapa dari keempat kompetensi yang ada itu aku hanya memiliki satu saja yang profesional tadi. Kemudian yang kedua hubungan kompetensi tadi sudah bersinggung mulai hubungan kompetensi profesional dengan pembentukan akhlak siswa. Ini sebenarnya aku bisa dapat dari hasil penelitian terdahulu. Jadi jangan takut memasukkan hasil penelitian terdahulu ke dalam latar belakangnya, karena itu bisa menyambung antara variabel yang akan dalam dipelajari. Kemudian yang ketiga aku di dulu Ada kucing yang ketiga itu adalah sebut kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Jadi kalau kita sebutnya urgensi atau pentingnya penelitian ini dilakukan. Kemudian yang keempat, mengapa lokasi penelitiannya harus di SMP Negeri 1 Beo ya? Kenapa bukan di tempat yang lain? Ya, mungkin itu bisa dijawab dari bentuk profesionalitas guru atau kompetensi profesionalnya
guru tersebut yang menarik untuk diteliti. Jadi tidak perlu teori saja, tapi lebih ke operasional. Jadi apa yang menarik sehingga Albert ingin meneliti guru yang ada di SMP dan di satu BIL, khususnya terkait dengan pembentukan akhlak asal siswa. Ya, jadi kalau itu tadi kompetensi profesional hubungannya dengan akhlak siswa. Karena kalau akhlak biasanya itu lebih menuju ke kepribadian atau sosial ya. Tapi ini masuk ke ranah profesional. Jadi kalau bisa cari kajian terdahulu atau penelitian yang mendapatkan hubungan antara kompetensi profesional dengan akhlak. Ya, kenapa itu tadi katakan bahwa bahasa tulisan dengan bahasa lisan itu berbeda? Ada di sini itu baca secara tidak sengaja ya. Di situ tertulis tapi yang diprihatinkan masih kurangnya dulu pendidikan agama Islam. Ya. Jadi bagi lagi itu kalau bisa mungkin kita waktu sekolah itu SPOK ya, subjek predikat objek, jadi itu kita kemudian di pembatasan masalah di situ juga tertulis penelitian ini dibatasi pada 4 kompetensi guru, namun dari beberapa kompetensi diambil satu. Dibatasi lebih pada Ya, sebaiknya tulis saja penelitian ini dibatasi pada satu aspek kompetensi, yaitu kompetensi profesional. Ya, bagus. Jadi tidak berbelit-belit. Ya, kemudian di pengertian judul juga, kalau itu pengertian judul itu ya jangan dari teori-teori saja. Jadi apa bedanya dengan yang ada di landasan teori ya? Jadi kalau pengertian judul itu lebih operasional. Kalau mudahnya kompetensi profesional itu tadi masukkan kalau yang ibu lihat ya di landasan teori itu juga indikator atau yang akan diteliti menyangkut akhlak siswa itu dia. Jadi di sini di halaman 30 dan 31 itu ada ayat ya. Jadi kalau dosen-dosen yang lain itu mengatakan kalau ada ayat berarti ada tafsir, nanti ada dari ahli, kemudian nanti ahli yang simpulkan. Itu jadi semua ayat ditafsirkan ya, dari bukan ahli penjelasan tafsir. Iya, dari ahli. Kemudian di penelitian terdahulu yang relevan, kalau saran dari ibu itu jangan hanya dari skripsi saja, tapi ambillah dari artikel. Kalau artikel itu kan sudah terpublish ya, jadi sudah ada pengakuan. Ya, kemudian juga tadi sudah disebut oleh peneliti utama. Jadi sudah pendekatan penelitian. Jadi kalau di bab 3 itu, karena ini sudah seminar hasil, itu sudah tidak banyak teori lagi kan. Tapi seumpama aku tuliskan, saya menggunakan pendekatan kualitatif. Kenapa menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini? Apa yang mau diukur sehingga menggunakan pendekatan kualitatif ya? Jadi lebih bulan lagi, lebih operasional. Kemudian tempat dan waktu penelitian yang diambil oleh penulis. Jadi tidak perlu ada kata yang diambil oleh penulis, langsung saja tempat penelitian di SMP